Halo semua, welcome to Olil Study Club by Fitriana Aulia. Jadi hari ini kita akan membahas Mirizi Syndrome. Mungkin agak jarang terdengar ya sebenarnya Mirizi Syndrome ini tuh apa gitu. Nah, sebenarnya dia itu merupakan komplikasi dari penyakit batu empedu yang disebabkan oleh cholelithiasis, tapi letak batunya itu ada di leher dari vesicavea atau di infundibulum, namanya Hartmann pouch. Nah, di dalam ductus cysticus. Nah, ini nanti bisa mengompresi struktur di sekitarnya secara eksternal, yaitu mengompresi ductus hepaticus communis atau bahkan ductus biliaris communis. Nah, akibatnya nanti akan ada obstruktif jaundice. Kemudian, akhirnya dia juga bisa menyebabkan ulcerasi mukosa dan bahkan menjadi fistula cholecystobiliar. Jadi nanti ada kayak saluran kecil gitu atau fistula yang menghubungkan antara cholecystitis sama si biliary tract akibat dari erosi si batunya ini. Nah, etiologinya itu pertama peradangan pada vesicavela yang secara kronis sama tekanan ekstrinsik pada common hepatic duct ini akibat cholelithiasis kronis yang tidak diobati lama-lama bisa menyebabkan necrotic pressure sehingga mukosanya nanti akan mengalami ulcerasi, erosi dan akhirnya terbentuk fistula di struktur yang berdekatan. Kalau misalkan dia kompresinya ada di sekitar ductus biliaris communis, maka akan membentuk fistula cholecystocholecdocal. Kalau misalkan kompresinya sampai menekan area ductus hepaticus communis berarti nanti menjadi fistula cholecystohepatic. Atau bahkan kadang bisa juga menyebabkan fistula cholecystoduodenal kalau batunya ini saking besarnya. Nah, lalu variasi anatomi dari kongenital ductus cysticus. Misalnya, ductus cysticusnya itu panjang dan dia itu berjalan paralel barengan sama si common bile duct dengan insersi rendah atau ductus cysticus yang pendek atau lokasinya berdampingan antara si ductus cysticus sama common hepatic duct. Itu kan bisa menyebabkan kalau misalkan ada batu di infundibulum akan lebih mudah untuk mengompresi. Nah, lalu penyebab lainnya itu adalah cholelithiasis residual post cholecystectomy. Jadi cholecystectomy ini kadang suka nggak bersih. Jadi kadang em, di sisa jaringan dari vesicavea-nya itu menjadi tempat untuk tumbuhnya batu yang baru. Nah, itu juga bisa menginfeksi akhirnya menyebabkan kompresi eksternal dari struktur di sekitarnya. Nah, untuk etiologinya berarti kan masalahnya itu ada di batu empedu. Nah, sebenarnya batu empedu itu ada macam-macam tipenya. Dulunya dia merupakan kondisi sekunder akibat hemolytic disease. Nah, kalau di zaman sekarang, di mana eh, kayak makanan orang-orang itu udah cenderung banyak yang tinggi karbohidrat, tinggi kolesterol, western diet, itu menyebabkan terbentuknya batu kolesterol. Childhood obesity atau anak-anak yang dia obesitas sejak masa kanak, lama-lama kan kolesterolnya itu yang tertimbun makin banyak dan akhirnya menyebabkan supersaturasi asam empedu yang membentuk kolesterol stones. Nah, ini eh, juga cukup sering kasus cholelithiasis ditemukan pada anak-anak ya, terutama memang yang obesitas. Nah, sedangkan untuk yang hemolytic disease ini, itu terjadi misalkan pada kasus sickle cell anemia, hereditary spherocytosis, dan juga thalassemia, di mana hemoglobin ini kan kalau misalkan dia bentuknya nggak sempurna, dia akan dihancurkan. Dia akan mengalami hemolisis sebelum waktunya. Sehingga eh, nanti HB-nya juga akan meningkat sebagai kompensasi dari hancurnya eritrosit tadi. Nah, eritrosit yang hemolisis sendiri, dia kan akan berubah menjadi HEM dan juga FE. Nanti bilirubinnya akan meningkat. Nah, bilirubin yang meningkat ini, kalau misalkan dia akibat hemolisis, itu kan berarti tipe bilirubin yang unconjugated kan. Nah, makanya karena dia nggak bisa berkonjugasi sama asam empedu, akhirnya dia berkonjugasinya dengan kalsium yang ada di darah. Maka terbentuklah pigmented stones, di mana dia warnanya bisa hitam, bisa coklat. Yang hitam ini biasanya dia tipe yang unconjugated, dan yang coklat ini biasanya dia ada campur tangan dari infeksi bakteri atau parasit. Tipe batu lain
bisa juga campuran dari keduanya, campuran dari batu kolesterol, batu pigmen, batu garam, ataupun kalsium, aluminium, silikon. Kemudian faktor risiko lain, long term total parenteral nutrition. Jadi kalau misalkan puasa terlalu lama atau pada pasien dengan anoreksia gitu, yang dia nggak mau makan, otomatis makanan itu kan kalau misalkan dia udah sampai lambung, nanti si gralinnya dorong dia untuk menuju ke usus atau duodenum. Kalau dia udah di duodenum, sebenarnya makanan itu tuh menstimulasi supaya dikeluarkannya asam empedu. Sehingga nanti akan ada gerakan peristaltik pada vesika veleannya kan. Nah, tapi pada kasus di mana nggak ada asupan makanan yang masuk karena puasa terlalu lama atau karena anoreksia, maka nanti batu empedu ini juga nggak ada yang menstimulasi dia untuk keluar. Dia nggak akan gerak-gerak di dalam kantong vesika veleannya. Akibatnya apa? Kalau dia diem terus di situ, dia dia stasis dan dia akan menjadi lumpur atau yang kita sebut sebagai sludge. Nah, sludge ini dia juga lama-lama bisa menyebabkan penyumbatan dan bahkan ya karena di situ ada pigmen empedunya, ada garamnya dan lain-lainnya, dia juga lama-lama bisa menyebabkan terbentuknya batu juga. Kemudian kondisi dehidrasi. Terus cystic fibrosis, short bowel syndrome, ileal resection, muscle activation, dan juga penggunaan kontrasepsi. Nah, ini untuk tipe batunya, batu kolesterol biasanya dia kuning, batu empedu pigmen biasanya dia hitam kalau unconjugated, bisa juga coklat kalau infeksi, dan batu empedu campuran. Nah, untuk patofisiologi dari terbentuknya batu ini gimana sih? Nah, terutama kalau misalkan dia batu kolesterol ya, berarti kan ada faktor risiko 6F, female, fertile, fat 40, dan juga family, serta farmakologi juga bisa sih. Nah, nanti dia akan meningkatkan supersaturasi dari bile, karena peningkatan kolesterol itu em, merupakan agen yang baik untuk peningkatan kolesterol relatif to bile acid solubilizing agent. Nah, terus adanya beberapa gallbladder protein kayak musin sama immunoglobulin akan menyebabkan peningkatan nucleation point yang memfasilitasi kristalisasi dari batu itu sendiri. Impaired gallbladder contractility, misalkan pada kondisi dehidrasi, kondisi puasa gitu, atau gallbladder hypomotility ini bisa menyebabkan penurunan mixing atau gerakan peristaltik dari gallbladder content dan akhirnya meningkatkan residence time dari untuk stone growth di dalam si batu vesicavellanya itu. Akhirnya terbentuklah cholelithiasis. Nah, nanti si cholelithiasis ini dia kan akan mengiritasi dari vesicavella mukosanya kan. Nah, secara mekanikal dan juga chemical. Sehingga nanti akan timbul acute inflammation pada gallbladder yang kita sebut sebagai acute cholecystitis. Dengan gejalanya itu biliary kolik biasanya dan juga ada demam sama morfisanya positif. Nah, lalu batu ini, ketika si vesika velia dia mengalami kontraksi akibat hormonal jadi kan misal pas dia makan ya, pas dia makan dia menstimulasi hormon-hormon yang ada di situ, CCK lah atau grelin atau apapun itu untuk pengeluaran asam pedu. Jadi nanti biasanya uh, gallbladder contraction setelah makan itu kan dia kayak melawan batu yang mengobstruksi itu kan untuk bisa sampai menuju ductus cysticus, ductus biliary communis, dan menuju ke duodenum. Akhirnya nanti akan ada peningkatan dari intra gallbladder pressure. Nah, nanti dia via impulsnya itu dari autonomic nervous system, sehingga muncul biliary colic, yaitu berupa nyeri konstan, crescendo atau meningkat. Dia bermula pada reta per kuadran yang bisa menjalar ke punggung bahkan ke dada gitu ya, dan biasanya terjadi setelah makan, terutama makan makanan yang berlemak. Kemudian, gallstone ini dia juga kan bisa berpindah atau migrasi ke biliary tract. Nah, ini yang disebut dengan choledocholithiasis. Dan macam-macam, dia bisa ke ductus hepaticus communis, bisa ke ductus biliary communis, bahkan bisa sampai ke ductus pancreaticus. Nah, kalau dia memblok si sphincter Oddi pada ampulla Vater, dia akan mengobstruksi si pankreatik duct. Akhirnya, cairan pada pankreas yang mengandung enzim-enzim amilase, tripsin, lipase, enzim-enzim proteolit itu, dia kan nggak bisa keluar tuh menuju si usus. Akhirnya apa? Akhirnya peningkatan tekanan
pada pankreas itu akan menghancurkan sel-sel pada pankreas itu sendiri. Jadi malah jadi autofagi dari pankreas. Itu akhirnya menjadi akut pankreatitis. Kemudian kalau dia mengobstruksi common bile duct, sehingga dia nggak bisa akan ada aliran pada empedunya kan, namanya nanti kolestasis. Nah, kemudian ini juga meningkatkan risiko infeksi pada biliary tree, up biliary duct, namanya adalah ascending cholangitis. Nah, ini medical emergency. Berarti kalau ascending cholangitis, dia udah obstruktif jaundice ditambah dengan demam. Nah, untuk komplikasi dari cholelithiasis sendiri itu adalah pembentukan fistula, kemudian gallbladder cancer. Jadi lama-lama iritasi yang terjadi terus-menerus di situ, stasis asam empedu yang ada di situ itu lama-lama bisa menyebabkan kanker dari kandung empedu. Kemudian koledocholithiasis, akut kolesistitis, emphysema. Jadi aku pernah nemu kasus di rumah sakit itu, em, dia tuh akibat mungkin dulunya dia kolelithiasis ya. Pokoknya sampai obstruktif jaundice, pasiennya itu manifestasinya bagus banget ya untuk kasus. Jadi benar-benar yang kuning, ikterik, dan lain-lain gitu. Dia datang pada kondisi akut di mana gallbladdernya ini meradang, ada absesnya, tapi udah pecah. Jadi karena nggak ditangani akibat batu, akibat obstruktif jaundice yang nggak ditangani, akhirnya gallbladdernya pecah, dia menginfeksi struktur di sekitarnya sampai heparnya juga. Jadi encephalopathy hepaticum, uremicum, dan eh, tampakannya itu nanti di pemeriksaan penunjang vesicavelianya itu udah nggak kelihatan gitu. Dan kebetulan pasiennya juga dextrocardi, jadi menarik sih kasusnya. Dextrocardi disertai dengan situs inversus. Nah, terus perforasi biliari pankreatitis, obstruksi biliary tree dan juga kematian. Nah, epidemiologinya ini kalau di Indonesia belum ada datanya ya, tapi dia insidensinya bervariasi. Tapi cukup jarang terjadi, jadi dia itu merupakan rare case dan bagus untuk case report sebenarnya. Nah, terus usia rata-rata presentasi itu antara 53 sampai 70 tahun. Dominansinya perempuan ya karena 6F tadi faktor risikonya. Terus untuk anatomi dari vesicavella dan biliary tree. Oh ya, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih kok penggunaan kontrasepsi ini estrogen ini bisa menyebabkan resiko? Karena kan kontrasepsi terutama yang mengandung estrogen. Estrogen itu kan dia hormon yang apa ya kayak dia itu bisa meningkatkan lemak di tubuh atau kalau estrogen meningkat otomatis dia kan dibuat sama lemak-lemak ya. Jadi peningkatan estrogen pasti berkorelasi dengan peningkatan fat sehingga nanti kolesterolnya bisa tinggi dan menurunkan kontraktilitas kandung untuk empedu. Nah, anatomi dari vesicavella dan biliary tree sendiri ada kanalikuli. Nanti intrahepatik ya ini kalau intrahepatik itu nanti kanalikuli yang meningkatkan luas permukaan. Nanti ada ductus intralobularis yang terletak di samping arteri hepatika dan vena porta. Nanti ketiganya disebut triad porta. Ini tampaknya di jaringan histopatologi. Nanti dia mengalir ke interlobular, baru nanti ke ductus hepaticum dextra. Yang dextra ini dia mengalirkan saluran empedu dari lobus kanan hepar, kalau yang hepaticum sinistra dari lobus kiri. Nah, nanti saluran ekstra hepatik ini dia terdiri dari ductus hepaticus komunis. Jadi kanan kiri ini dia menyatu menjadi ductus hepaticus komunis. Ductus hepaticus komunis nanti ketemu si ductus cysticus nanti akan membentuk ductus biliaris komunis. Terus nanti di sini ada ductus pancreaticus, mereka menyatu membentuk ampulla vater yang bermuara di sphincter Oddi di papilla duodeni yang mayor untuk mengalirkan si empedu ini ke dalam usus. Nah, terus panjangnya berapa sih? Ini diameter dan juga panjangnya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan itu adalah kalau triangle. Nah, dia berisi arteri cysticus dan nodus mascagni. Superiornya dibatasi oleh margo inferior dari si liver ini. Terus nih ya, kalau triangle cystohepatic triangle. Jadi superiornya dibatasi oleh tepi inferior dari hepar. Kemudian untuk yang medialnya ini dibatasi oleh ductus hepaticus communis. Dan lateralnya ini dibatasi oleh ductus cysticus. Kenapa dia penting selama operasi? Karena dia berisi arteri vena cysticus. Nah, ini jangan sampai terpotong.
Terus empedu ini intinya dia kanali kulit tadi mengalirkan ke intralobular, interlobular, ductus hepaticus dextra, sinistra bergabung jadi common hepatic duct, tadi udah dijelasin juga, ke ductus cysticus bergabung jadi ductus biliaris communis, kemudian ke ampulla ductus hepatopancreas atau ampulla vater. Di situ nanti ada yang namanya otot pola sphincter Oddi yang dia mengatur aliran dari empedunya itu. Nah, empedu ini dia juga bisa disimpan di ductus cysticus ke vesica vilea. Tujuannya untuk dipekatkan. Tapi misal pada kasus sudah dilakukan kolesistektomi, ya udah dia akan mengalir langsung dari hepar menuju ke duodenum lewat biliary tract. Jadi nggak apa-apa gitu. Dia cuma nggak dipekatkan aja. Terus untuk fungsi empedu sendiri dia membantu penyerapan dan pencernaan lemak dan vitamin larut lemak ADEK, membuang produk limbah larut lemak dan juga menghasilkan bilirubin yang mewarnai kuning hijau pada empedu dan pigmentasi feses. Vaskularisasinya dia untuk em, simpatisnya dia dari truncus celiacum, cabang dari arteri aorta abdominalis tinggi T12. Nanti dia membentuk arteria linearis, hepatica communis, sama gastricus sinistra. Nah, nanti dia akan menjadi plexus paradokal dan plexus epicoledokal. Nah, untuk inervasinya, yang simpatis dari plexus celiaca, nervus plangnicus. Kemudian untuk parasimpatisnya dari nervus vagus. Dia memfasilitasi kontraksi vesika dengan sekresi empedu. Jadi kalau yang simpatis ini, dia itu relaksasi vesika vilea. Biar si saluran empedunya itu bisa masuk dan disimpan di vesika vilea. Sedangkan nervus vagus, parasimpatis itu justru dia membuat kontraksi biar si makanan ini bisa mendapatkan empedu untuk diemulsifikasikan lemaknya. Dan nanti dia dimediasi sama hormon CCK gitu. Nah, terus klasifikasi untuk sindrom Mirizi sendiri dia ada yang namanya klasifikasi Max-Herring. Nah, dia menemukan dari ERCP itu tekanan konstan dari dalam bisa mengakibatkan fistula antara vesika vela sama saluran empedu. Tipe satu ini ya udah kompresi eksternal aja, tapi nggak ada fistulanya. Sedangkan untuk yang tipe 2 dia kompresi eksternal, tapi lihat nih, bagian dari batunya udah menyebabkan erosi dari mukosa ductus cysticus atau mukosa dari infundibulum, sehingga nanti terbentuk fistula langsung antara kolesisto sama biliary tract, makanya disebut kolesisto biliar. Nah, kemudian pada tahun 89, Chandes ini dia menyempurnakan punyanya McSherry. Yang satu masih sama ya, dia terimpaksi aja batunya di infundibulum. Tipe 2 dia ada erosi, tapi dia cuma batunya ini cuma menyebabkan impaksi sepertiga diameter dari CBD aja. Nah, terus yang tipe 3 ini, tipe 2 ini nih, tipe 3 ini dia fistulanya itu melibatkan 2/3 diameter CBD. Yang tipe 4 ini melibatkan total seluruh dinding CBD. Kemudian di tahun 2008, inflamasi persisten di trigonum kalot ini ternyata bisa menyebabkan fistula kompleks yang melibatkan visceral yang berdekatan. Sehingga di tahun 2008, Chandes ini menyempurnakan lagi menjadi tipe 5. Tipe 5 ini ada fistula cholecystoenteric. Jadi, fistulanya itu terbentuk antara si eh, batu sama langsung ke si ususnya. Misal karena ukuran batunya ini terlalu besar, dia juga menyumbat infundibulum, tapi di bagian fundusnya ini juga banyak batunya, sehingga dia makin lama makin panjang sampai mengenai usus. Akhirnya dia erosi dan langsung terbentuk fistula ke usus gitu. Nah, nanti dia dibagi jadi 5A dan 5B. 5A ini tanpa ileus batu empedu, sedangkan yang 5B ini batu empedunya itu sampai mengobstruksi si usus halusnya. Makanya dia timbul ileus obstruktikus dengan gejala ileus lah gitu. Nah, kemudian manifestasinya apa? Riwayat kolektivitas lama sebelum onset, biasanya yang tidak diperiksakan, tidak ditangani, kemudian sindromnya ini bisa muncul akut atau kronis, ada jaundice obstruktif, kemudian nyeri right upper quadrant atau epigastrium, kolik biliar karena sumbatan aliran empedu, revert pain, jadi nyeri di bahu kanan. Kalau misalkan parietal subdiafragma ini teriritasi oleh inflam gallbladder, kadang nyeri tumpul tuh juga bisa menjalar ke punggung tengah atau tip of scapula. Ini namanya adalah Collins sign. Jadi pasien itu bisa nunjuk nyerinya di mana. Oh, ternyata di ujung dari scapulanya. Kemudian ada demam, mual muntah, diare, dan juga perut kembung.
obstruksi saluran empedu di sini dia menyebabkan jaundice obstruction. Karena empedu dia mengandung bilirubin, bilirubin dialirkan ke urin jadi warna urin yang kuning. Kalau dia terobstruksi, maka nanti urinnya tuh berwarna gelap seperti teh. Kemudian steatorea, karena bilirubin juga mewarnai biliverdin ya terutama dia mewarnai menjadi sterkobilin kan nanti untuk ke feses. Kalau dia terobstruksi, fesesnya ini juga nggak bisa jadi kuning, makanya dia dempul biasanya namanya adalah steatorea. Kemudian defisiensi vitamin larut lemak karena si asam pedu ini kan dia mengikat si vitamin A, D, E, K. Kalau nggak ada dia ya udah deh berarti nanti defisiensi vitamin A, D, E, K. Kemudian infeksi proksimal ini dia menyebabkan kolangitis ascendens. Jadi stasis yang terus-menerus di biliary tree dia menjadi tempat yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Akhirnya dia mengalami infeksi sampai ke Doctus hepaticus communis menjadi akut kolangitis. Terus anoreksia, terus kolesistiatis akut, di mana ditandai dengan Murphy sign positif. Cara periksanya gimana? Jadi kita tekan area red upper quadrant pada margo inferior hepar atau coste ya. Terus kita minta pasien untuk menarik nafas. Kalau dia tarik nafas, diafragma itu kan dia akan mendatar sehingga si hepar ini itu tuh akan terdorong ke inferior kan. Nah, batas tepi bawah hepar yang mana itu letaknya si vesika vela yang terinflamasi itu tadi akan ketemu sama ujung tangan kita menimbulkan rasa nyeri. Nah, akibatnya apa? Yang pertama, pasiennya merasa nyeri. Yang kedua, supaya pasiennya itu nggak merasa nyeri, maka dia akan cenderung untuk tahan nafas. Itulah yang disebut dengan Murphy sign. Kemudian Collins sign ini tadi ya. Terus kolangitis akut, pankreatitis, dan juga yang jarang muncul itu gallstone ileus. Tadi kalau udah sampai tipe 5B ya. Kemudian perforasi kandung empedu, penurunan berat badan, hipertensi porta. Terus untuk pemeriksaan penunjangnya, dia akan ditemukan hiperbilirubinemia, terus peningkatan transaminase, alkalin fosfatase, gamma glutamil transferase, leukositosis pada kasus kolesistitis akut, kolangitis, dan juga pankreatitis, peningkatan kadar CA19-9, terutama pada pasien dengan sindrom mirisi tipe 2 yang mengalami erosi tadi dan membentuk fistula kolesistabiliar atau lebih tinggi. Nah, ini harus diinterpretasikan secara hati-hati ya, karena CA19-9 ini sebenarnya dia juga diekskresikan secara normal oleh pankreas, sel epithel saluran empedu, mukosa saliva, bahkan mekonium. Atau pada kasus patologis, dia juga diekskresikan oleh kanker pankreas, saluran empedu, dan lambung. Jadi dia nggak spesifik. Kemudian peningkatan lipasa atau amilase pada pankreatitis sekunder akibat impaksi batu di ampula Vater. Gitu. Jadi, memang gejalanya itu tuh nggak khas dan dia baru bisa didiagnosis tegak itu kalau nggak pakai MRCP, ERCP, ya minimal itulah. Makanya kalau di RSUD ku dulu dia kan tipe B. Kalau misalkan nemu nih kan nggak ada tuh ERCP, MRCP di RSUD tipe B. Tapi pasiennya ini datang dengan jaundice, nyeri perut, tapi nyeri perutnya itu nggak spesifik di perut kanan atas. Tapi emang dia hiperbilirubinemia, jadi bilirubin direknya dia naik, indirectnya, totalnya tuh juga naik kalau nggak salah itu. Nah, terus kayak eh, dengan kondisi dia nggak demam, dia tuh nggak demam, dia masih oke-oke aja. Dia masuk karena anemia, HB-nya cuma 5, jadi dia perbaikan KU, tapi uniknya di morfologi darah tepinya dia itu tuh ketemu sferositosis, sel seeker, dan lain-lain yang curiganya itu kalau aku sih kalau nggak dia sferositosis herediter tadi bisa aja dia merupakan suatu talasemia. Tapi kan itu perlu pemeriksaan lanjut ya. Nah, terus di USG-nya itu ketemu ada batu empedu juga yang ada di infundibulum memang sama ada sludge sludge dari si asam empedunya di dalam vesika vilea. Jadi meskipun dari MRCP, RCP kita nggak lakuin, tapi dengan kondisi yang kayak gitu, suspek kalau dia mengalami sindrom Mirizi gitu. Nah, terus pemeriksaan penunjangnya ini USG abdomen ya. Dia ada atrofi vesika vilea, dindingnya bisa menebal, terutama kalau sampai kolesistitis.
tampak ada satu batu empedu besar atau multiple yang terinfeksi di infundibulum. Nih, dia terinfeksi di infundibulum. Dia bisa mengkompresi ductus hepaticus communis. Terus habis itu apa? Em, ya, terus bisa juga sih di ductus cysticus atau biliary intrahepatic tree juga bisa melebar. Kalau dia udah keluar batunya, kemudian common hepatic duct above the level of obstruction. Ini kan dia common hepatic duct-nya itu ada di atas dari obstruksinya. Nah, kemudian common bile duct-nya bisa aja normal diameternya. Nah, terus untuk MRI atau MRCP, magnetic resonance cholangiopancreatography, ini modalitas imaging non-invasif yang lebih disukai. Terus sensitivitasnya ya cukup tinggi. Temuannya apa? Nih, kalau dilihat ya MRCP, batu yang mengobstruksi si infundibulum ini bisa kelihatan. Jadi kayak dilatasi gitu karena ada obstruksi di sini. Dilatasi saluran empedu intrahepatik, penyempitan common hepatic duct, terus ada batu empedu di ductus cysticus juga bisa ketemu. Kalau ini yang A ini, dia ada defek pengisian kaudal terhadap pertemuan ductus hepaticus dengan dilatasi biliar hulu pada pasien ductus cysticus yang tertahan dengan fistula di common hepatic duct. Terus yang B ini, dia pemotongan mendadak dari kontras pada tingkat common hepatic duct dengan defek pengisian pada pasien kolangitis biogenik akut. Nah, jadi isinya kalau batu dia menekan secara eksternal struktur yang ada di sekitarnya di common belt, common hepatic duct, otomatis kontrasnya itu kan nggak bisa ngisi. Ya gitu. Nah, terus kalau ini ada IRCP. Nah, IRCP juga sama, dia ada defek pengisian pada common bile duct. Ini kok nggak keisi nih sama cairan kontras, berarti disinilah dari batunya. Kebetulan kok di area common bile duct-nya ini juga melebar gitu. Terus ya batunya bisa jadi di sini, bisa di sini sih. Gitu. Terus ini juga ada defek pengisian. Ini pemasangan stent. Jadi RCP ini sekaligus bisa jadi terapeutik ya. Ini gold standar dari diagnosis sindrom Milisi. Sensitivitasnya cukup tinggi, akurasi diagnosisnya juga cukup tinggi. Dia bisa memvisualisasikan saluran empedu ekstrahepatik, identifikasi kompresi biliar ekstrinsik, dan juga keberadaan fistula kolesistobiliar atau kolesistoenterik. Nah, kemudian dia juga bisa nih dipasang stent biliar untuk memperluas biliar. Dan kok dipasang stent itu dia mencegah pembentukan batu empedu juga gitu. Terus resiko komplikasinya ya bisa pankreatitis, pendarahan, kolangitis, dan juga perforasi. CT scan dia bisa ketemu batu kadang. Dia juga bisa menyingkirkan diagnosis lain, tapi sensitivitasnya dia rendah dan kelemahannya kadang nggak kelihatan juga batu empedunya. Tapi dia cukup memvisualisasikan inflammatory fat stranding pada vesika, dilatasi duktal, penebalan dinding vesika velea, dimensi kantong empedu, kemudian fistula juga bisa. Ini untuk si vesika veleanya. Tapi ya udah cuma kayak kelihatan aja kok dia terdilatasi. Terus untuk MRI, MRI ini sebenarnya ya sama aja ya kayak MRCP, tapi MRI ini terkhusus sampai ke semua abdomen gitu. Nah, bisa kelihatan batunya di gallbladder neck atau cystic duct, kemudian tanpa inflamasi gallbladder, menyebabkan proximal dilatasi dari ekstra dan intrahepatic biliary tree. Dan kalau dilihat ini tuh gallbladdernya. Lihat, gallbladder itu dia bisa sampai segede itu kalau misalkan dia terdilatasi dan belum ruptur. Tapi lama-lama kalau dia gede juga bisa ruptur sih. Nah ini. Batunya tuh di mana? Yang hitam ini batunya. Dia di infundibulum nih atau di ductus cysticus sama di sini ada multiple, ada yang di fundus vesicavelea juga. Nah, terus karena dia terobstruksi saluran empedu, si asam empedunya ini kan nggak bisa keluar ya. Jadi dia ada di sini gitu menjadi sludge gitu lama-lama. Akhirnya nanti yang di sini bisa tererosi. Nanti nih sama usus nih bisa membentuk fistula nih. Ini lihat nih ada dua genum di sini. Sangat berdekatan lokasinya. Nah, terus ini untuk ini juga stone, ini stone-nya ya. Dia deket banget sama si infundibulum.
Terus dia bisa mengompresi si common bile duct-nya juga. Ini sludge dari vesika vilea-nya. Pemeriksaan penunjang histologinya sebenarnya nggak kasih, cuma ya udah ketemu batu aja mungkin ya kalau di histologi dan PK gitu. Nah, jadi ada penebalan dinding fasika, derajatnya variasi, ada juga perlengketan, hipertrofi otot, ada batu kalsium, kolesterol, dan lain-lain. Kalkulus itu kan dia karena stasis ya, karena kolestasis, karena si lumpur atau si sludge tadi. Tapi sludge itu lama-lama juga bisa menjadi prekursor batu empedu. Nah, terus bisa ditemukan bakteri sinus rokitansky-Adscough. Jadi yaitu adalah herniasi sinus intraluminal akibat peningkatan kanan yang kemungkinan terkait dengan ductus lusca dan juga kanker gallbladder akibat iritasi yang persisten berulang dan juga stasis biliar kronis. Untuk differential diagnosisnya apa? Kalau misalkan di right upper quadrant, ini ada gallstone, cholangitis, hepatitis, liver abscess, cardiac cause, lung causes. Kemudian di epigastrik ada esophagitis, peptic ulcer, perforated ulcer, dan juga pankreatitis, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk differential diagnosisnya, kalau cholelithiasis ya tadi udah banyak dijelaskan juga, mirip sebenarnya. Kalau gejalanya itu tuh USG-nya nanti bisa kelihatan batu, yaitu posterior acoustic shadowing. Ini juga ada ya materinya di bagian cholelithiasis di video lain gitu. Terus habis itu koledokolithiasis ya udah batunya ada di ductus coledocus, makanya dia ada obstruktif jaundice. Tapi kalau cuma kolelithiasis aja dia nggak mengobstruksi biliary tree ya udah dia nggak akan tampak jaundice-nya gitu. Kemudian kalau gallbladder cancer ya dia ada kolik biliar dan ada sign of cancer ya, mual, lemas, terus anoreksia, penurunan berat badan, Courvoisier sign. Jadi dia adalah non-tender palpable gallbladder with jaundice. Nah, ini yang bedain dia dari kolangitis juga. Jadi gallbladdernya tetap teraba, tapi dia nggak nyeri, tapi ada jaundice-nya gitu. Terus, nah, kalau kanker ya bagusnya dengan histologi ya, dan tumor marker. Tapi kan nggak spesifik. Terus, bisa juga yang akal kulau akibat sludge ini, adalah bile stasis. Dia juga mirip kayak kolesistitis gejalanya. Terus USG-nya nanti ditemukan dindingnya menebal. Ada cairan perikolesistik juga. Lalu untuk tata laksananya itu pembedahan. Jadi ini terapi utama ya. Nanti temuan intraoperatifnya bisa ada vesikavelnya edem, atrofi, batu empedu yang terimpaksi, multiple kalkuli di infundibulum, fibrosis, pelengketan. Kemudian bisa metodenya itu macam-macam. Ada yang open cholecystectomy dengan indikasi cholelithiasis simptomatik, cholecystitis, porcelain gallbladder, polyvesica yang lebih dari 0,5 cm, dan juga resiko karsinoma. Nanti cholecystectomy total pada sindrom Mirisi 1, 2, 3. Kalau bailout cholecystectomy subtotal, kalau ada perlengketan signifikan pada kalau triangle. Kemudian ada juga kolangiografi intraoperatif. Jadi selama kita operasi itu kita lakuin kolangiografi juga pakai radiologi gitu kan. Nah, ini untuk menilai lokasi sama ukuran fistula, mendeteksi batu, memverifikasi integrasi dindingnya dan juga mengambil sisa batu pos operasi. Tapi resikonya ada cedera saluran empedu, biasanya di kalau triangle. Nah, kemudian ini ada teknik baru dengan fluoresensi near infrared dengan pewarna hijau indocyanin. Ini untuk mendeteksi biar nggak terjadi pemotongan kalau triangle. Kemudian koledokoplasti. Jadi dia itu habis kolesistektomi subtotal, dia dikasih manset kandung empedu yang ditinggalkan di situ untuk memperbaiki si fistula kolesistokoledokalnya. Bisa dipasang titup ataupun enggak. Kemudian anastomosis bilioenterik. Jadi dia dibikin anastomosis dari hepatik ke si jejunum. Nah, biasanya kalau dia udah sampai ada peradangan, ada fistula kolesistobiliar, udah inflamasi kronis yang mengharuskan untuk mengangkat si biliaritrinya juga gitu. Nah, terus tipenya bisa ada koledokoduodenostomi atau hepatikojejunostomi Roux-en-Y. Kemudian T-tube atau care tube, dia itu sebenarnya kalau ada fistula, untuk eksplorasi dari CBD itu kan perlu melakukan sayatan yang berbeda di atas
CHD atau CBD. Nah, ini ditutup ini dia melindungi jahitan CBD-nya. Terus mendekompresi saluran empedu sama meminimalkan risiko kebocoran empedu dan juga untuk akses kolangiografi. Nah, untuk laparotomi juga bisa. Terus laparoskopi juga bisa atau laser lithotripsy kolangioskopi. Nah, algoritma manajemennya kalau misalkan preoperatif diagnosis dari Miller syndrome, lakuinlah ERCP. Bisa juga dengan biliary stenting atau surgical. Kalau misalkan intraoperatif suspicion of Miller syndrome selama laparoskopik atau pankreasistektomi gitu, kalau perlu nih mengklarifikasi anatomi dari biliar untuk mengkonfirmasi keberadaan dari batu empedu, bisa dilakukan count duct exploration dengan atau tanpa ticup atau yaitu nanti kalau tipe satu kolesistektomi aja atau subtotal kolesistektomi. Kalau misalkan ya kalau mau. Kalau tipe 2 dan tipe 3 bisa dilakukan subtotal kolesistektomi ditambah penutupan kolesistobiliary fistulanya itu atau intraoperatif koidoskopi atau TICUK. Tipe 4 dia bisa open subtotal cholecystectomy ditambah bilioenteric anastomosis atau hepatikojejunostomi atau choledochoduodenostomy. Tipe 5, 5A ini yang dia tanpa ileus, ya udah biarin aja si biliarinya atau kalau mau cholecystoenteric fistula nya dibuka juga bisa. Atau yang tipe 5B yang ada ileusnya ini, ya udah dilakukan treatment terhadap gallstone ileusnya dengan enterolithotomy. Kalau udah membaik selama 3 bulan, kita assess kembali apakah kita bisa biarin aja kayak gitu atau perlu cholecystobiliary fistula approach atau pendekatan gitu. Nah, ini untuk gambaran dari selama ERCP dengan kolangioskopi, ini ditemukan batunya ya, dia tipe batu yang pigmented, yang hitam hijau gitu. Terus yang ini hepatikoduodenostomy, jadi langsung dibikin dari hepar ke duodenum, atau yang ini hepatiko jejunostomy, jadi dari si hepar ke jejunum. Nah, terus habis itu yang ini untuk yang koledokoplasti dan yang ini adalah untuk yang open cholecystectomy. Yang ini untuk yang laparoskopik nih yang open. Terus untuk tata laksana bedah lainnya ini tuh adalah kolangiografi intraoperatif, yang ini Kercicuk sama yang ini laser lithotripsy. Lalu untuk pelaksanaan bedahnya bisa kita kasih UDCA. Dia ini derivat asam empedu. Jadi bagus untuk mengatasi batu yang ukurannya masih kecil, mencegah pembentukan batu pada pasien obesitas dan juga kolangitis. Dosis terapeutiknya kalau pada dewasa itu 8 sampai 12 miligram per kilogram berat badan dalam 1 sampai 2 dosis terbagi selama 3 sampai 4 bulan. Dan untuk yang anak lebih dari 6 tahun 20 sampai 30 miligram per kgb per hari dalam 2 sampai 3 dosis terbagi. Sama modifikasi gaya hidup tentunya. Untuk komplikasinya, kolestasis, kolangitis, fistula, kemudian sirosis biliar sekunder, malabsorpsi, gallbladder cancer, dan juga dari pembedahan itu bisa timbul adhesi, bleeding, dan juga strictor. Prognosisnya sebenarnya baik kalau segera dilakukan tindakan. Mortalitas biasanya karena sepsis, liver failure, atau gallbladder cancer. Prognosisnya meliputi pembentukan fistula, jangka panjang, pemasangan ticup, dan lain-lainnya. Oke, demikian untuk kasus dari sindrom Mirizi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.